Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali sekali lagi kita di dalam rumah Tuhan, bahkan di dalam ruang ibadah pada malam ini. Ya, sudah sekian lama saya tidak ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan di gereja KBM Hebron karena masa cuti dalam 2 minggu kurang lebih. Ya, saya berada di beberapa tempat, di Miri, di Lawas, dan juga di Sabah, ya di Sabah. Dan saya sudah pergi ke beberapa tempat dalam ada kesempatan untuk melayani Tuhan juga. Ya, katakan cuti, tetapi ya mengambil kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Tidak mengapa, karena itu adalah merupakan tugas penting, panggilan penting untuk kita terus melayani Tuhan. Ya, kira dimanapun kita berada, kita akan tetap setia melayani Tuhan. Di mana ada keperluan pelayanan, di situ kita akan melayani Tuhan. Dan saya percaya dalam perjalanan, bahkan di dalam masa cuti 2 minggu ini, ya saya percaya bahwa jemaat Tuhan juga ya telah mendoakan masa-masa yang saya ada di Sarawak dan juga di Sabah. Dan dalam setiap keberhasilan yang kita rasakan, yang Tuhan pakai kita untuk melayani Tuhan, tidak kira dalam apa bentuk pun pelayanan itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan senantiasa pakai, bahkan kita siap untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Jadi puji Tuhan, pada kemarin tepat jam 12 kemarin saya sudah sampai di Airport Senai dan menuju ke Taman Tun Aminah, kurang lebih dalam 12 lebih. Ya, puji Tuhan. Rencana Tuhan itu indah dalam setiap pribadi kita. Ya, saya juga merindukan jemaat Tuhan yang ada di sini, dan pada malam ini dapat bertemu dan dapat kongsikan firman Tuhan pada malam ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Dan harapan saya, ya, seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik-baik, ya, sehat-sehat, dan juga di dalam suasana yang gembira, oleh karena kita senantiasa diberkati Tuhan. Haleluya. Saya ingin kongsikan firman Tuhan untuk kita pada malam ini adalah yang terambil daripada kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Kitab Yakub, James, ya, dalam bahasa Inggris James chapter 4 verse 13 to 17. Dalam ayat yang ke pasal 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Ya, firman Tuhan mengajar kita akan satu tema yang mengatakan libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Ya, dalam setiap rencana kita harus melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi dan yang kita jalani sebagai umat yang berada di dalam planet dunia ini. Ya, semua orang pasti ada rencana, semua orang pasti ada rencangan masa depan yang mereka harus hadapi. Nah, dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini ataupun besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang ataupun bisnis serta mendapat untung. Ya, ini rencangan. Dalam ayat 13, ayat 14 mengatakan sedangkan
kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Ya, esok hari kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Nah, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap dan tidak kelihatan lagi. Seperti asap, seperti uap yang sebentar kita lihat dan sebentar itu dia akan lenyap di pemandangan kita. Itu ayat yang ke-14. Di mana ayat ke-15 mengatakan sebenarnya kamu harus berkata, seharusnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau kehendak Tuhan, ya. Ini dalam ayat 15, ayat yang ke-16 mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, kemegahanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, adalah salah. Ayat yang terakhir, ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau dia tahu, dikatakan di sini bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini adalah firman Tuhan. Apa yang saya ingin sampaikan di sini pada malam ini adalah dikatakan supaya kita akan menyadari bahwa segala sumber daya manusia adalah dalam penguasaan Tuhan. Tidak ada yang di luar kotak pikiran kita yang tersembunyi di mata Tuhan. Segala sesuatu yang ada dengan kita, baik yang ada di luar, di dalam hati kita, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya dikenali oleh Tuhan. Melihatnya, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, Dia memiliki seluruh sumber daya di dalam semesta ini yang dapat menolong kita untuk melewati segala krisis, cabaran dalam hidup kita. Jadi artinya segala sesuatu adalah di bawah kontrol Tuhan. Tidak ada yang melebihi Allah yang kita sembah. Makanya saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita menyembah kepada Allah yang berkuasa dalam segala perkara. Tuhan yang menciptakan, Allah yang kita kagumi adalah Tuhan yang maha besar, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ada dua kecenderungan yang terjadi dalam sikap manusia, yaitu seseorang yang merasa dia mampu. Manusia yang merasa dia mampu oleh karena dirinya dia rasakan dia kuat dan memiliki segala-galanya. Yang pertama ini, mereka ini cenderung tidak melibatkan Tuhan dalam merencanakan sesuatu. Mereka mengetepikan Tuhan. Mereka tidak perlukan Tuhan. Oleh karena mereka merasa mereka mampu. Oleh karena mereka merasa mereka kuat dan memiliki sumber dana yang kuat, sehingga mereka tidak memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Sikap yang kedua yang dimiliki oleh manusia yang berada di dalam dunia ini, yaitu sebaliknya orang yang merasa tidak memiliki kemampuan, mereka cenderung melibatkan Tuhan. Mereka yang merasa mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka yang merasa diri mereka kecil,
dan tidak mampu, tidak berdaya, mereka inilah yang memiliki kecenderungan untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap sudut kehidupan mereka. Ini perbedaan. Ini benar-benar nyata dalam dunia ini, di mana kita melihatnya terjadi, realitinya. Saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana orang-orang Kristen yang begitu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Kita melihat kekuatan ibadah mereka, karena mereka merasa mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Mereka merasakan diri mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan yang lebih, maka mereka berharap kepada Tuhan. Sikap ini, nah kita melihat contoh di dalam Perjanjian Lama, ya, dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga 18 menceritakan tentang Abraham dan Lot, di mana kita lihat perbedaan yang kita lihat terhadap kedua tokoh Alkitab ini, di mana Abraham membuat perencanaan dengan iman dan melibatkan Tuhan. Betapa pentingnya saudara-saudara orang Kristen memiliki sikap ini, adalah merencanakan sesuatu dalam hidup kita dengan iman. Bagaimana kita mengatakan kita merencanakannya dengan iman adalah mempercayai Tuhan dalam setiap perencanaan kita, rencana kita. Saya percaya saudara-saudara, dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Itu makanya dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan berlaku karena ada tujuan Tuhan yang sangat mulia. Karena Tuhan turut bekerja di dalam setiap perkara yang terjadi. Maka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan menganggap itu sebagai satu malapetaka, dan mereka akan menganggap itu sebagai suatu musibah. Tetapi kita harus melihat dengan iman kita, mata iman orang Kristen yang melihat bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap perkara yang terjadi. Dalam segalanya ada rencana Tuhan. Dengan iman Abraham dikatakan di sini melibatkan Tuhan dalam segala perencanaannya. Sementara itu kita lihat Lot, saudaranya, hanya merencanakan apa yang direncanakannya dengan pandangan mata dan pikiran manusiawi. Dia melihat dengan mata manusiawi dan memandang dengan di luar imannya. Maka kita lihat akibatnya Abraham mendapat berkat Tuhan, sedangkan kehidupan Lot diakhiri dengan kehancuran. Nah, Tuhan mau supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan, menetapkan bahkan merencanakan rencana kita itu dengan iman. Iman artinya percaya kepada Tuhan, mampu melakukan, bahkan mampu untuk memimpin kita kepada rencananya dan diberkati Tuhan pada akhirnya. Saya percaya umat Tuhan yang ada di gereja ini, kita semua harus melihat dengan mata iman kita. Apapun yang kita hadapi, apapun
pekerjaan yang kita hadapi, kita harus melihatnya dengan mata iman kita. Dan bagaimana sikap yang harus kita miliki supaya kita hidup, supaya hidup kita berarti di mata Tuhan. Ada beberapa perkara. Yang pertama, supaya kehidupan kita menjadi bermakna di mata Tuhan, perkara yang pertama dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 hingga 34. Di sini mengatakan melibatkan dan utamakan Tuhan dalam setiap rencana, perencanaan dan pilihan. Dalam pekerjaan kita, kita harus mengutamakan Tuhan. Orang Kristen yang dekat dengan Tuhan, orang Kristen yang selalunya berjalan, bahkan menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan, mereka akan senantiasa menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Dalam arti kata yang lain, sebelum mereka meneruskan perjalanan bisnis ataupun perjalanan pekerjaan mereka, mereka akan terus memohon perkenan Tuhan. Mereka tidak akan mengatakan kami akan melakukan ini dan itu dan kami akan berhasil. Itu adalah karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi orang Kristen yang benar-benar peka terhadap penyertaan Tuhan, hanya Tuhan sajalah yang mampu membuat kita berhasil di dalam pekerjaan kita, maka kita akan mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Maksudnya di sini kita menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan dalam perencanaan kita. Itu sebabnya kita melihat bagaimana kita boleh berhasil dalam segala perkara. Nah, setiap perkara yang kita memulai hari kita untuk bekerja, kita akan berserah kepada Tuhan. Bagi mereka yang mendapat pekerjaan yang baru, bagi mereka yang sedang berdoa untuk memilih pasangan hidup, mereka akan mencari kehendak Tuhan dalam segala perkara. Karena apabila Tuhan terlibat, maka segala sesuatu akan menjadi beres. Segala sesuatu akan menjadi baik apabila Tuhan campur tangan. Dan begitu juga bagi mereka yang mencari Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka, akan menjadi kuat dalam menghadapi cabaran dalam hidup mereka. Yang kedua, sikap yang perlu kita miliki adalah sikap yang harus menyerahkan seluruh kekuatan kita dalam perencanaan yang kita rencanakan. Saya tidak tahu apa rencana kamu, apa yang kamu impikan di masa akan datang. Tetapi apapun itu, pokoknya di sini dalam firman Tuhan mengatakan kita harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. 100% percaya pada Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Artinya kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jangan alang-alang. Percaya sebenar-benarnya, maka Tuhan akan campur tangan dan akan membawa berkat yang besar dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi. Itu dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Apabila kita menyerahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan akan campur tangan. Ketika kita baru merencanakan, Tuhan sudah terlebih dahulu merencanakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Artinya
dalam rencangan Tuhan. Dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk. Kerinduan hati kita, maka kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. 100% kita percaya sepenuhnya. Sikap kita yang ketiga yang seharusnya kita miliki dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 17 mengatakan, pada Tuhan pekerjaan kita, harta, kerjaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita lebih daripada apa yang kita cari dalam dunia ini. Walaupun sebenarnya kita boleh melakukan sesuatu pada hari ini, tetapi kita memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin hari ini kamu boleh bekerja lebih daripada, dalam arti kata yang lain, kamu boleh ambil overtime. Ya, overtime adalah dari kita. Sama ada kita mau ataupun tidak. Sama ada kita memilih untuk datang ke beribadah kepada Tuhan, ataupun kita akan memilih untuk tidak datang karena kita mengutamakan. Ya, memang itu adalah hak kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan harus kita utamakan dalam perencanaan kita. Karena berkat Tuhan itu adalah tergantung, sumber daya itu adalah datang dari Tuhan. Saudara-saudara, yang membawa berkat itu, yang membawa kita berhasil adalah pekerjaan Tuhan, bukan diri kita sendiri, bukan apa yang kita kerjakan lebih daripada apa yang sebenarnya. Maka sebab itu saudara-saudara, kita harus ingat bahwa ada waktunya, ya, kita harus diberkati Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, setiap apa yang kita rancangkan dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan, tidak ada satu apapun yang terjadi secara kebetulan bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sikap yang keempat yang perlu, yang harus kita miliki, yaitu berjalan bersama Tuhan, dengan Tuhan di depan kita. Artinya Tuhan itu yang harus memandu kehidupan kita. Dialah yang akan memimpin kita dalam setiap perencanaan kita, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Ingat pesan ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan bahwa yang memimpin kita itu adalah Tuhan sendiri, bukan kita yang memimpin Tuhan di belakang kita. Tuhan harus ada di depan kita yang akan memimpin perjalanan kita. Maka kita akan pasti mengalami keberhasilan, berhasil dalam segala perkara, karena Tuhanlah yang telah memimpin kita. Karena kita membenarkan dan karena kita mempercayakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita harus takut akan Tuhan dan hidup berkenan pada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, orang yang takut akan Tuhan itu adalah mereka yang senantiasa patuh, menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Ini artinya takut akan Tuhan. Orang Kristen yang menghormati Tuhan dalam hidup mereka, yang senantiasa dekat dengan Tuhan, yang senantiasa menyerahkan
seluruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, yang senantiasa berbicara kepada Tuhan, yang senantiasa mendengar Tuhan berbicara kepada mereka, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, dalam arti kata yang lain, adalah orang Kristen yang benar-benar tunduk kepada perintah Tuhan. Orang yang tunduk kepada perintah Tuhan ini adalah mereka yang benar-benar menghormati Tuhan sebagai Raja dalam hidup mereka. Tuhan yang Maha Besar, mereka mengakui bahwa Tuhan itulah yang terutama daripada segala perkara. Mengutamakan Tuhan, karena Tuhan tahu persis semua yang ada dalam hidup kita. Dia melihat, Tuhan memandang dari surga setiap orang Kristen yang percaya kepadanya. Dia melihat kerinduan hati kita. Dia melihat keperluan yang kita perlukan dalam hidup kita. Tidak ada yang lepas pandang oleh Tuhan. Dia melihat segala perkara persis seperti apa yang kita perlukan. Maka sebab itu, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita percaya sepenuhnya, menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama, yang akan memimpin kehidupan kita selama-lamanya, dan kita akan menjadi orang Kristen yang taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Maka sebab itu, saudara-saudara, kita memiliki kepercayaan penuh bahwa Tuhan dapat mengatasi setiap keadaan dan memberi jawaban atas segala pertanyaan, persoalan dalam hidup kita. Saya percaya, iman saya percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi situasi yang kita hadapi. Dia memiliki seluruh sumber daya di dalam semesta ini yang dapat menolong kita untuk melewati segala krisis. Sumber daya, kekuatan itu adalah daripada Tuhan. Kekuatan kita yang sebenarnya bukan dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan kita adalah daripada Tuhan. Sumber daya kita, sumber kekuatan kita adalah daripada Tuhan. Makanya saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah. Apa maknanya? Apa maksudnya yang dikatakan supaya kita mencari kerajaan Allah? Adalah supaya kita mencari Tuhan sebagai sumber daripada segala sesuatu. Sumber yang tidak pernah berkeputusan, sumber yang akan terus menerus kita akan alami dalam kehidupan kita ini. Kalau kita menemui sumber itu, maka kita akan senantiasa memiliki segala perkara yang kita perlukan dalam hidup kita. Ya, kata orang, kalau kita mau memberkati seseorang itu untuk mendapat ikan, ya, sekali kita bagi ikan boleh, tetapi untuk memperbolehkan orang itu memiliki ikan seterusnya, apa yang perlu kita buat? Ajar dia memancing, ya,
Ajar dia memancing supaya dia boleh pergi memancing sendiri. Ya, kalau mengharap orang saja yang kasih ikan, ya mungkin tidaklah ya sebanyak itu orang akan memberikan kita ikan. Untuk memberikan ataupun untuk dia memperoleh ikan seterusnya, ya bagi dia pancing. Dia akan pergi pancing, ajar dia memancing. Ya, itu sumbernya, sumber yang tidak akan berkeputusan. Maka sebab itu, carilah dulu kerajaan Allah. Ya, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ya, sebab itu, ya, saya mau kita baca bersama-sama supaya kita boleh ingat ayat ini, kita pegang. Ya, boleh? Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah kebenaran yang perlu kita miliki. Sumber daya, sumber kekuatan, sumber berkat itu adalah datangnya daripada kerajaan Allah, bukan dari dunia ini. Dunia ini hanya sementara waktu. Nothing is permanent, ya, on earth. Karena apa? Karena segala perkara yang ada di dunia ini adalah sementara waktu. Tetapi yang datang dari surga itu adalah yang kekal abadi. Maka sebab itu, setiap perencanaan kita harus libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ya, walaupun firman Tuhan mengatakan seperti ini, kita akan tetap khawatir juga. Pasti itu natur, ya, natur kemanusiaan kita. Tahu natur? Human nature, ya, yang ada dalam diri kita selagi kita pijak dunia ini. Sikap khawatir itu memang ada. Tetapi bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran ini. Karena Tuhan sudah menyatakan kepada kita, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Wah, ini membawa kita memahami tentang orang Kristen yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka selalu bersyukur dengan apa yang ada, dan mereka tidak akan menyusahkan diri mereka untuk memikirkan karena orang lain memperoleh yang banyak dan dia pun mau seperti itu. Dia tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan apa yang ada. Saudara-saudara, sikap ini harus kita miliki. Percaya kepada Tuhan sebagai sumber daya kita, kekuatan, berkat itu. Dia akan memenuhi kita. Janji Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita dalam bentuk apapun. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan kita, kesehatan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, ada orang Kristen yang merasa bahwa mereka ini benar-benar mencari rezeki di dunia ini dengan tidak mengandalkan Tuhan. Mereka ingin mengumpulkan segala sesuatu untuk memuaskan keinginan mereka. Tetapi apabila kita melihat mereka ini adalah orang-orang Kristen yang dikatakan Kristen. Ini yang dikatakan Kristen apa? Kristen kulit. Ya, Kristen kulit artinya mereka ini secara
secara lahiriah memang mereka orang Kristen, tapi iman mereka sebenarnya tidak kepada Tuhan. Ya, ini dikatakan mereka tidak pernah maju dalam iman mereka. Mereka juga digelarkan sebagai orang Kristen kereta surung. Tahu kereta surung? Ya, wheelbarrow. Tahu kereta surung? Ya, pakai orang kerja tuh. Kalau tidak didorong dia tidak jalan. Ya, itu jenis orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam iman mereka. Kalau tidak di bawah, dia tidak akan jalan sendiri. Ya, Tuhan mau supaya kita menyerahkan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang akan menguasai seluruh kehidupan kita sebagai sumber daya kekuatan kita, bahkan segala perkara kekuatan kita dalam Kristus Yesus. Maka sebab itu firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-29:11, yaitu rencangan damai sejahtera dan bukan rencangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depanmu yang penuh harapan, ini janji Tuhan kepada kita, ya. Dalam Yeremia pasal 29:11 mengatakan juga, sebab aku ini mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rencangan Tuhan mengenai kamu. Siapa kamu? Saya. Secara pribadi, saya dan kamu. Ada rencangan Tuhan. Rencangan Tuhan yang tidak boleh diselami oleh sesiapapun. Tetapi dalam firman Tuhan mengatakan, rencangan Tuhan itu adalah rencangan yang indah dalam setiap pribadi kita, itu yang penuh dengan harapan. Ayat firman Tuhan yang terakhir, 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu sepanjang hidupmu. Maka sebab itu, saudara-saudara, mari kita meletakkan seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Apapun cabaran, apapun krisis yang kita hadapi dalam hidup kita, kita akan tetap setia mengikut Tuhan sebagai Allah kita yang maha besar. Maka sebab itu, firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada malam ini adalah, libatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan hidupmu, karena Tuhan mempunyai rancangan yang indah untuk setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan kami, bahkan kebenaran dalam hidup kami. Maka sebab itu, Engkau mau supaya kami menjadi orang Kristen yang senantiasa berpaut kepada Engkau, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan kami akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dan tidak akan berkeputusan. Sebab itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menyertai kami, firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami seterusnya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.